Oke, nanti saya jelas. Gampang itu Nandar. Saya udah siapkan datanya kok. Nah, untuk Yonatan Nandar, poin pertama yang saya catat, sistematikanya ya. Poin pertama, Nandar bilang agama yang benar, diberikan agama yang benar. Tentunya akan mengarahkan dalam sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Imran ayat 11. Inna dina, yang berbicara tentang itu. Bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Itu kan yang dibawakan oleh Yonatan Nandar. Pernyataan yang dibawakan oleh Nandar. Nah, menggelitik lagi. Nandar buat pernyataan ini sangat menggelitik lagi gitu. Jikalau agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kita harus bertakwa kepada Al-Quran dan juga Rasulnya. Terus pertanyaan saya, kenapa agama Islam tidak muncul pada zaman Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa? Kenapa? Jangan geleng-geleng. Kenapa agama Islam tidak ada ketika Adam jatuh ke dalam dosa? Ini kan Al-Imran ayat 19. Agama yang diridhoi. Bahkan ada rukun iman dan rukun Islam. Bagaimana Musa, Adam, dan Hawa, Abraham semuanya bertakwa kepada Islam, kepada Al-Quran. Sementara Al-Quran juga ada di abad ke-7. Islam ada di abad ke-6 dan abad ke-7. Nah ini. Kemudian, kalau Nandar berbicara lagi, poin kedua, berbicara tentang darah kami. Ini berarti berbicara tentang kurban. Nandar, kalau kamu menyangkal masalah kurban, kenapa dalam Al-Maidah ayat 27 berbicara tentang kurban? Kenapa kalian melakukan itu? Kalau itu semua yang dilakukan sia-sia, apa dasarnya ketika kalian melakukan tentang kurban? Kalian sering melakukan kurban setiap tahun. Apa alasannya itu? Jawab. Kemudian, berbicara tentang Hosana, Nanda. Ini saya mau jawab pertanyaan kamu. Berbicara tentang Hosana ini artinya selamatkanlah kami, kasihanilah kami. Itu kata Hosana, mempunyai dasar di dalam Alkitab. Hosana ini akan berbicara dengan kata dasarnya yang namanya yasah. Saya baru bicara pelan-pelan, yasah. Ada dasar di dalam Alkitab. Kita bermula di dalam Matius pasal 22 ayat 44. Siapakah Mesias itu? Anak siapakah Mesias itu? Matius 9 ayat 27 berbicara tentang Hosana, kasihanilah kami anak Daud. Artinya selamatkanlah kami anak Daud. Sehingga merujuk dalam Matius 22 ayat 44. Ini waktu saya cukup gak? Saya bukakan ya, Nandar. Saya udah siapkan data ini untuk lawan kamu, Nandar, biar kamu sadar. Maaf. Matius 24 ya. Ayat yang keempat, Matius 22 ayat yang ke-44. Cukup gak waktu saya ini? Ini mau berbicara tentang Hosana nih. Matius 22 ayat yang ke-44. Dia bilang bagaimana di sini? Pernyataan Yesus di sini. Ya. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud. Lihat bagan yang saya buat, Nanda. Kasihanilah kami anak Daud dalam Matius pasal 9:27. Hosana artinya selamatkanlah kami, kasihanilah kami. Nanti kita akan berbicara tentang Hosana ini yang merujuk di dalam perjanjian lama tentang selamatkanlah kami. Saya udah siapkan data di dalam Yesaya pasal 3 ayat 33 ayat 22 berbicara tentang Hosana, berbicara tentang yasah. Artinya Allah yang menyelamatkan. Mazmur 118 ayat 25 berbicara tentang Hosana, artinya Allah yang menyelamatkan. Nanti saya akan buka dalam 2 Makabe sejarah berbicara tentang Alkitab. Nah, Nandar belum jawab pertanyaan saya. Hosana ini di mana dalam Al-Quran? Jangan kemana-mana. Kalau saya sudah menjelaskan, nanti di sesi berikut saya akan tunjukkan ayat dalam Yesaya 33 ayat 2 berbicara tentang yasa. Mazmur 118 ayat 2 berbicara tentang Hosana. Artinya selamatkanlah kami. Dan di dalam Matius 9 ayat 27 orang buta itu berkata, kasihanilah kami anak Daud. Itu Nanda. Jawab dulu pertanyaan. Jawab. Jangan ini Nanda ya.
Jangan gugup. Oke. Ma'ata yaholeda biribrit. Adakah ma'ata yaholeda biribrit? Yahol. Jangan waktunya. Oke, berarti gini ya. Baik. Aku tadi nanya sama kamu, ma'ata, apakah Anda yahol bisa leda beribrit berbahasa Ibrani, kamu pulunga polongo. Bagaimana kamu menjelaskan tentang hosana sementara kamu tidak bisa bahasa Ibrani? Saya tunjukkan. Ya, teman-teman ya. Mazmur 118 nomor 25. Kita lihat di dalam, teman-teman, di sini dikatakan begini. Ana Adonai Hosyana, Ana Adonai Hasyrihna. Di dalam Mazmur 118 ayat ke-25, kata Hosyana itu artinya kiranya keselamatan. Berilah kiranya keselamatan, ya. Jadi arti Hosana itu adalah berilah kiranya keselamatan. Ingat, berilah kiranya keselamatan, itu arti Hosana. Di dalam perjanjian lama, arti Hosana berilah kiranya keselamatan. Kita lihat di dalam Matius 21. Ya, Matius 21 ayat ke-9. Kita lihat di dalam Alkitab versi Brit Hadasah yang dipakai oleh orang Kristen di Israel. Kita lihat dan di sini ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, kiranya keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kiranya keselamatan di tempat yang maha tinggi. Makanya teman-teman ya, satu-satunya kata di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan oleh bapak-bapak gereja itu adalah Hosyana. Kenapa tidak diterjemahkan? Ternyata Yesus didoakan supaya selamat. Di dalam perjanjian lama, di dalam Sefer Tehillim atau Mizmor Daud, arti Hosana berilah kiranya keselamatan. Tadi kamu katakan berilah kiranya keselamatan, artinya selamatkanlah kami. Dalam kaidah bahasa Ibrani yang mana arti Hosana itu selamatkan kami? Jangan ngawur. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Saya satu kelas sama Sueb itu. Sueb mungkin pernah dengar teman-teman. Satu kelas saya. Ya. Satu perguruan, satu guru, satu ilmu. Kita lihat teman-teman ya. Kamu kalau nggak percaya dengan saya, tanya Bambang Nursena. Hosyana, boleh kiranya le. Di sini ada le sefa. Le itu kepada Ben David. Kiranya keselamatan kepada anak David. Jadi Yesus itu didoakan. Karena Yesus didoakan, maka oleh bapak-bapak gereja tidak pernah kata Hosana diterjemahkan. Karena artinya boleh kiranya keselamatan. Makanya tidak heran, teman-teman di sini lihat. Makanya di ayat ke-11-nya apa kata umatnya Yesus pada saat itu? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Atau dalam bahasa Ibraninya, Zehanavi Yeshua min Nazaret Asher Baglail. Ya. Jadi sangat jelas ini. Di sini dijelaskan apa? Zehanavi, dia adalah seorang nabi. Siapa namanya? Yeshua. Dari mana dia? Min Nazaret, dari Nazaret. Asher Bagalail. Jadi Galilea di sini ya, teman-teman ya. Kalau Nabi Muhammad memang sudah terjamin keselamatannya di dalam Quran surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
Tidak masuk surga Yesus. Ingat, Yesus tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Di mana itu ayatnya, hadisnya, mohon maaf. Di dalam hadis rawahu Muslim, ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi pintu sorga di hari kiamat. Pintu sorga yang tertat, yang tertutup rapat, kiri, kanan, bawah, dan atasnya. Kemudian melek kerubim, malaikat Ridwan berkata, waduh, waktunya udah habis nih ya. Nanti saya lanjutkan setelah ini ya. Tolong jelaskan arti hosana secara etimologi kepada saya. Dor kamu. Nandar. Kayak ketika Malaki Utifafi berkata Abraham. Samuel. Nandar. Yang saya tanyakan dari agama, Ali Imran ayat 19, kamu tidak menjawab. Kamu yang mau pernyataan itu, pertanggungjawabkan dong. Ali Imran ayat 19. Kenapa kalau bertakwa Islam adalah agama yang diridhoi? Pertanyaan saya tadi nggak dijawab. Dicatat, Nandar. Harusnya dicatat. Kenapa Musa tidak bertakwa kepada Al-Quran? Kenapa tidak bertakwa? Agama Islam belum ada loh pada zaman Musa. Kalau tidak bertakwa kepada Al-Quran, konsekuensinya dalam surah An-Kabut ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Surah An-Kabut ayat keempat dan ayat yang kelima, kalau tidak taat, itu kena azab. Apakah Musa kena azab? Karena pada zaman itu Al-Quran belum ada, Islam belum ada, agama Islam belum ada. Itu belum jawab. Terus masalah kurban pun Nandar belum jawab. Ya, tolong dicatat baik-baik. Pertanyaan Nandar tentang husana ini akan saya jelaskan, Nandar. Tetapi ada pertanyaan ketiga saya, Nandar. Kamu harus mampu menjawabnya, Nandar. Ya. Nah, kamu berkata bahwa Yesus Kristus tidak masuk surga. Nah, sementara kamu bisa buka dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-10 dan ke-11. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-10 dan ke-11, saya bacakan ya. Saya izin baca. Saya udah tunjukkan di sini. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-11 ini berbicara tentang apa? Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nandar tahu nggak? Firdaus ini kan artinya bicara tentang surga. Saya membaca tentang tamasya di surga, buku itu. Kemudian saya dapatlah ayat ini tentang Firdaus. Nah, tetapi kalau Nandar berkata Yesus Kristus tidak masuk surga, Yesus Kristus dalam Yohanes 10 ayat 28, dia memberikan jaminan kekal. Itu poin pertama. Kalau Yesus tidak masuk surga, kenapa dia memberikan jaminan kekal kepada orang? Sehingga dalam Matius pasal 28, karena apa jawabannya? Karena dia berkuasa di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 16 dan 17. Itu jawabnya, poin yang sudah saya jawab. Kemudian, kalau berbicara tentang Firdaus, Nandar bilang Yesus tidak masuk surga. Nandar, kamu bilang Yesus tidak masuk surga itu tidak ada dasar di dalam Alkitab, Nandar. Nah, mengapa, Nandar? Karena Yesus yang memberikan Firdaus itu, janji Firdaus itu kepada salah satu orang yang terpaku di atas kayu salib. Itu tertulis, Nandar ya. Berbicara tentang Firdaus ini berbicara tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus dengan tegas, hari ini juga engkau berada bersamaku di dalam Firdaus. Yesus punya otoritas atas Firdaus. Hari ini juga engkau berada bersamaku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Berarti dia punya otoritas atas Firdaus itu. Karena dia petunjuk dan cahaya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang memberikan hidup yang kekal. Nah, kalau Yesus punya otoritas atas itu, lantas bagaimana dengan Al-Mu'minun ayat 10 dan 11 berbicara tentang Firdaus? Sementara dalam Lukas, otoritas atas Firdaus itu adalah Yesus. Itu, Nandar. Kemudian, Nandar, saya sangat menggelitik dan Nandar belum menjawab pertanyaan saya, Nandar. Ya, Nandar ya. Saya tunjukkan kamu, Nandar. Ini sedikit waktu, tapi saya tunjukkan kamu datanya. Di sini berbicara tentang our salvation.
Yesaya, ya, Yesaya 33 ayat yang kedua. Ini berbicara tentang Yesaya, our salvation. Ya, berbicara tentang Yasa. Saya mengambil sebuah referensi dari sini. Ya, dari Ibu Rita Wahyuni. Berbicara tentang Hosana, berbicara tentang Yasa. Artinya selamatkan kami. Nah, kemudian Nandar, kau bukakan di sini. Kamu bilang Yesus ini siapa? Yesus anak Daud. Siapakah dia? Nah, ada sebuah pertentangan di dalam Matius pasal ini berbicara tentang siapakah anak Daud. Berbicara kristologi itu berbicara 3 jabatan: raja, imam, dan nabi. Nanti saya jelaskan tentang nabi, tentang kristologi setelah ini. Jauh. Sebelum kita ke itu, kamu tahu domir dalam bahasa Arab apa enggak? Kamu katanya guru-guru ustadz katanya tadi itu. Iya, tahu dulu pernah saya dapat belajar domir tentang itu. Iya, saya belum belajar sampai di situ. Kamu jelaskan saja. Oke, saya kasih tahu ya. Domir dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani Sem Hagub. Kalau domir dalam bahasa Arab huwa, huma, hum. Baik. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuna, antuma, ana, nahnu. Ada 14. Kalau Shem Hagub atau domir dalam bahasa Ibrani, waktunya dijalankan dulu. Dulu belum ke situ, ke situ. Kita langsung aja Nandar. Oh, langsung aja. Baik. Iya, waktu ini loh. Oke, siap lah. Nanti lain kali aku jelasin nih masalah domir ya. Siap. Yang pertama, para nabi beragama Islam. Di dalam Islam, semua para nabi itu adalah Islam. Bahkan Alkitab kamu mendukung bahwa Yesus beragama Islam. Tidak pernah Yesus kenal Kristen. Kristen itu buatan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Sedangkan agama Yesus adalah agama Islam. Saya tunjukkan ya, ini kok temanya lari kemana-mana. Kamu nggak bisa membantah ucapan saya tentang Hosana. Kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal 14 nomor 27, Yesus beragama Islam. Saya itu pakai bahasa Ibrani, bukan bahasa terjemahan ya. Lihat nih RK, Yesus beragama Islam. Dalam bahasa Ibraninya, Shalom ani mash'ir lachem, kutinggalkan Islam bagi kalian, et islami, nih ya, et islami, atau dalam bahasa Ibraninya, et slomi ani noten lachem, lohederek sheha olam noten ani noten lachem, alna yehat lewalchem we alira. Kata Yesus, kutinggalkan Islam buat kalian, kuberikan Islam buat kalian, apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti apa yang kuberikan kepada kalian. Aku memberikan Islam, dunia Paulus memberikan Kristen. Alna yehat levavkem fe alira, jangan gentar, jangan gundah hatimu. Kamu kemudian tadi bertanya tentang kurban ya, saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Islam itu tidak pernah darah kurban itu sampai kepada Allah. Yang sampai itu hanyalah ketakwaan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi Allah itu tidak perlu darah. Tidak seperti Tuhannya Kristen yang perlu darah untuk mencuci dosa manusia. Di dalam Islam tidak perlu darah dan Allah tidak butuh darah. Yang butuh darah itu hanya Dewa Molok. Oke, yang kedua sudah para nabi beragama Islam. Yesus tidak masuk surga. Kata siapa Yesus tidak masuk surga? Di dalam Islam Yesus masuk surga. Makanya perhatikan baik-baik kalau orang lagi ngomong. Rasulullah SAW bersabda, Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hojin man anta ana Muhammad. Ketika Rasulullah SAW mendatangi pintu sorga, malaikat kerubim atau Ridwan bertanya, wahai engkau siapakah engkau ini kok bisa mengetuk sorga? Kata Rasulullah, aku Muhammad. Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu sorga manapun kecuali engkau sudah masuk ke dalamnya. Jadi Yesus itu tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Setelah Nabi Muhammad masuk surga, baru Yesus masuk surga. Itu maksud saya.
Jangan dipelintir ucapan saya, ya. Kemudian kita lihat ya RK. Mudah-mudahan waktu saya cukup. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar itu adalah Islam, sudah saya jelaskan. Saya tunjukkan kepada kamu bahwa orang Kristen dan Alkitab itu menghujat Yesus. Ya, Yesus itu orang berdosa, bukan orang suci. Kita lihat ya, Yesus orang berdosa. Lukas Suara kamu Nanda, hilang kan? Sebentar, ada telepon dari Bang Juma nih, sebentar ya. Oke, sabar. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa. Ternyata Yesus telah berdosa, saudara. Ya, kalau Yesus itu sudah berdosa, Nabi Muhammad dosanya sudah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Karenanya Nabi Muhammad SAW itu adalah juru selamat. Gurunda Juma yang saya cintai, teleponnya ke nomor simpati aja ya. Tahu nggak Gurunda Juma ya? Oke. Jadi itu ya, tolong artikan, tolong jelaskan kepada saya arti hosana secara gamblang. Nanti saya, kalau kamu kurang paham, hosana itu adalah binyan hif'il. Kamu nggak bakal nyambung, karena bapak-bapak gereja menutupi arti hosana. Satu-satunya kata di dalam Alkitab yang tidak pernah diterjemahkan di dalam perjanjian baru, hanya hosana. Dor kamu setelah ini ya. Ingat, jawab pertanyaan saya, jelaskan arti hosana. Bagaimana mungkin kamu menjelaskan sesuatu sedangkan kamu tidak tahu artinya? Oke, silakan. Thank you, Kak. Oke. Poin pertama, Nandar ya. Terima kasih, Nandar. Kamu sudah menjelaskan tentang kurban dan lainnya. Sebenarnya masih banyak. Nanti tahap berikut kita bicara tentang kurban. Nah, poin pertama, Nandar berkata Yesus agama Islam dari mana? Tapi kalau memang Nandar mau ngotot bahwa Yesus agama Islam, berarti Nandar harus menuruti perintah Yesus. Ya, amanat agung Tuhan Yesus itu ada 2. Kalau Nandar ngotot, saya iakan saja. Ya, saya iakan saja kalau Nandar ngotot Yesus agama Islam. Poin pertama, kalau Yesus agama Islam, di mana Yesus sholat? Orang sholat itu ada aturannya. Ambil wudhu pun ada aturannya. Apakah ketika Yesus sujud di Taman Getsemani, Yesus ambil wudhu? Kalau ada di mana, Nanda? Jangan jauh-jauh, Nanda. Kemudian, itu jawab itu, Nanda. Ya, kau bilang Yesus agama Islam. Di mana Yesus ambil wudhu? Kemudian poin kedua, Nanda. Kau bilang Yesus agama Islam. Nah, kalau Yesus agama Islam, Nanda, berarti kau harus mengikuti 2 amanat agung Tuhan. Agungkanlah misteri iman kita. Nah, misteri iman berbicara tentang amanat agung, itu berbicara tentang perjamuan kudus. Apakah Nandar mengikuti amanat agung Tuhan dengan mengikuti perjamuan kudus? Kalau Yesus agama Islam, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, jawab itu Nandar. Yesus tidak. Kalau kau mau mengikut Yesus, pengikut Yesus sejati, berarti kau harus ikut yang namanya perjamuan kudus. Karena itu amanat agung. Kemudian poin keduanya berikutnya, kalau kamu masih ngotot bahwa Yesus agama Islam, berarti kamu adalah pengikut Yesus sejati, kata kamu ya. Berarti kamu harus mengikuti amanat agung, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mau nggak Nandar kau dibaptis, Nandar? Kalau Yesus agama Islam, perintah Yesus, amanat agung Yesus itu kan dibaptis. Mau nggak Nandar dibaptis? Kalau Nandar mau dibaptis sekarang, ayo saya baptis Nandar. Berani saya baptis Nandar. Kan pengikut Yesus. Yesus Islam kan? Ayo baptis Nandar. Kemudian kita lihat di sini Nandar. Poin berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang jabatan dari Kristologi. Ya, jabatan dari Kristologi ini berbicara tentang ini. Ini saya ambil dari Matius pasal 22. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Oh maaf, sebelum saya ke sini saya jawab dulu. Saya jawab dulu yang tadi satu. Banyak sekali pertanyaan Nandar. Nandar, kamu membahasnya dalam Lukas. Lukas di situ perumpamaan tentang anak yang hilang, Nandar. Anak yang hilang telah kembali. Kau bilang Yesus tidak, Yesus berdosa.
Yohanes pasal 8 ayat 46, Yesus bilang, buktikan di mana saya berdosa. Yang kamu ambil itu perumpamaan tentang anak yang hilang, Nandar. Kamu baca perikop di atas di mana anak yang hilang itu meminta hak warisan kepada bapaknya. Dan ketika dia menghamburkan dengan berfoya-foya, saya jelaskan sedikit. Berfoya-foya pada saat itu, Nandar, anak itu ingin kembali. Dia bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapak. Itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Bukan berarti Yesus berdosa. Tidak ada di situ Yesus berdosa, Nandar. Itu perumpamaan tentang anak yang hilang yang dibawakan oleh Yesus. Baca perikopnya, Nandar. Bukan Yesus di situ berdosa. Jangan kemana-mana. Buktikan di mana Yesus berdosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 berkata, tidak ada dosa di dalam dia. Kalau Yesus ada berdosa, di mana pengakuan dosa Yesus di dalam Alkitab maupun secara historis? Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut? Kita bandingkan dengan perkataan Yesus. Yesus dengan tegas berkata, siapakah yang bisa membuktikan bahwa saya berdosa? Itu sudah saya jawab. Jadi jangan bawa Lukas lagi. Kemudian Nandar, kau berkata tentang di sini, Nandar, ya, tentang Matius. Ini jabatan sebagai Mesias ini, anak siapakah dia? Kata mereka, anak kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud dipimpin oleh Roh dapat menyebut dia tuannya? Bagaimana ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Adonai, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jika Daud menyebut dia, Yotefate ini adalah Adonai, bagaimana mungkin Yotefate ini, Nandar, adalah anaknya? Itu nubuatan dalam Mazmur 110 ayat 1. Itu, Nandar. Kamu tolong jawab pertanyaan saya itu, Nandar. Hosana itu di mana? Al-Quran, dalam Al-Quran. Waktu saya nggak cukup ini. Banyak sekali pertanyaanmu, Nandar. Baik, atau gini aja ya, kita TikTok saja ya. Juga pertanyaanku juga kamu jawab semua. Biar kalau waktu itu kadang sistem kayak gini aja udah langsung tanding. Oke, gini aja 10 menit ya. Biar enak ya, kadang biar 10 menit. dua kali PK lah ya. Waktu aku nanti kamu juga 2 kali PK ya. Baik. Siap, biar saya catat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berbicara tentang Islam, tetapi nggak tahu definisi Islam. Dia berbicara tentang Hosana, tapi tidak tahu itu Hosana. Para nabi itu adalah semuanya Islam secara bahasa. Islam itu artinya damai sejahtera. Di mana kita lihat di sini ya, RK ya. Jadi kamu harus tahu dulu pengertian Islam itu apa. Nah, ini dijelaskan di sini ya, RK ya. Pengertian Islam menurut bahasa, istilah, dan Al-Quran. Kalau kamu tanya kepada para ustadz, maka semua para nabi itu beragama Islam. Nah ya, kita lihat nih ya. Pengertian Islam, langsung saja saya ini ya. Nah, kamu lihat di sini. Islam berasal dari kata shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya asalmu. Asalmu berarti damai. Jadi Islam itu adalah sebuah agama yang diberikan kepada semua para nabi, Nabi Adam Islam. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat 11 Allah sudah merancang Islam ini menjadi bagian dari umat manusia sejagat raya ini. Cuma kalian saja yang beragama Kristen, sementara Yesus tidak kenal istilah itu Kristen dari mana. Ya. Lihat ini, Islam secara bahasa asalmu itu berarti damai atau kedamaian. Kemudian kita lihat di sini, Islam ya. Nah, kamu lihat di sini RK, jangan terguncang kamu. RK, Islam berasal dari kata shalom. Dalam bahasa Ibrani itu shalom. Artinya apa? Salam. Berarti selamat dan sejahtera. Ayatnya, Quran surat Maryam ayat ke-47. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Nah, ini nih, salam. Makanya, kalau kita melihat di dalam Yeremia, para nabi juga itu beragama Islam. Sebentar ya. Kita lihat nih RK ya. Makanya kamu belajar dulu bahasa Ibrani. Nih aku bacakan ya.
Payomer Elohim ki anochi yada'ati et hama hasyabot asher anochi hosheb alaichem neyum Adonai mahsyabot shalom. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, dan mengenai kamu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, damai sejahtera. Di sini ingat artinya damai sejahtera. Inilah para penerjemahan Alkitab yang tidak jujur di dalam penerjemahan. Istilah Islam itu mereka ganti dengan damai sejahtera, dan memang betul Islam itu berasal dari kata shalom atau salam dalam bahasa Ibrani, artinya adalah damai, sejahtera, selamat atau sejahtera. Saya tunjukkan datanya ya. Coba kamu tunjukkan data yang serupa, pengertian Hosana. Nah, ini ya teman-teman ya. Islam itu artinya, Islam berasal dari kata asyalmu, berarti damai atau kedamaian atau sejahtera dan keselamatan. Makanya Yesus sebelum dia terangkat ke langit, di dalam Yohanes 14 ayat ke-27, Yesus juga beragama Islam. Yohanes 14:27. Bahkan Yesus menganjurkan hidup secara Islami. Kita lihat RK di sini. Bentar ya, aku ini dulu. Di sini sangat jelas, Salom ani masyir lahem et islami et slomi ani noten lahem. Lohe derek syeha olam noten ani noten lahem. Alna yehat levavkem fe alira. Yesus mewasiatkan Islam. Yesus tidak kenal istilah Kristen. Lalu kamu mengatakan kalau Yesus beragama Islam berarti harus dibaptis. Kamu juga salah. Islam itu secara etimologi artinya damai sejahtera, artinya keselamatan. Sedangkan syariat para nabi itu berbeda. Contoh, Nabi Adam. Syariat Nabi Adam mengawinkan anak dengan anak. Itu syariat. Syariat tahu nggak apa? Hukum, aturan, regulasi. Aturan Yesus dengan aturan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentu syariatnya berbeda, tetapi ajarannya satu, tauhidullah. Makanya kalau kamu lihat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, apa yang katakan oleh Yesus? Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Sejak kapan Yesus mengatakan? Oke, nanti aku lanjut di sesi di timer yang berikutnya ya, 10 menit ya, biar puas. Jangan termenung kamu. Waduh, kalah kita teman-teman, PK-nya kalah. Ayo teman-teman tap-tap layar ya, jangan sampai nih masa kita kalah sama RK PK-nya. Ayo tap-tap layar. Secara bahasa, secara etimologi adalah damai, sejahtera, keselamatan. Dan semua para nabi beragama Islam. Apa Islam itu? Berserah diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah. Itu definisi Islam secara bahasa. Makanya kalau kita melihat ajaran Musa, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Tidak pernah Musa mengatakan Payomer Elohim anahnu afa pehaven feruah hakodes Eloheha. Tidak pernah Musa mengajarkan berfirmanlah Tuhan, kamilah Bapa apa pehaven dan anak feruah hakodes Eloheha. Dan Roh Kudus adalah Tuhan kamu. Tidak ada. Demikian juga dengan Yesus. Markus 12:29, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Semua mengesahkan Allah. Itulah intisari dari definisi Islam secara bahasa. Sedangkan syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Adam menikahkan anak dengan anak, apakah berlaku di dalam hukum Musa? Tidak. Apakah kemudian hukum Musa juga semuanya berlaku di zaman Yesus? Tidak. Jadi yang sama seirama itu adalah akidah tauhidullah, mengesahkan Allah. Syariatnya, aturan hukumnya berbeda-beda. Kalau kamu menyamaratakan, justru karena kamu tidak paham definisi Islam itu apa. Kamu bertanya arti mana hosana di dalam apa? Di dalam Islam. Kamu itu nggak tahu hosana ternyata.
Hosana itu bentuk doa. Sama seperti halnya Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi kamu, doa. Yesus didoakan. Saya tunjukkan ya. Kalau kamu menjelaskan tentang Hosana, cukup di dalam Matius 21 ayat ke-9. Cukup. Cukup di situ. Matius 21 ayat 9 ya. Nih, coba perhatikan ini RK ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana, kiranya keselamatan bagi anak Daud. Jadi kiranya keselamatan di sini bagi anak Daud, bukan bagi kami. Ini salah gabrul kamu. Di situ bukan Hosyanu, bukan keselamatan bagi kami. Kalau keselamatan bagi saya, Hosyati. Makanya penting belajar bahasa Ibrani untuk memahami Alkitab. Saya heran dengan para pendeta yang buta dengan kitabnya sendiri. Kalau dengan terjemahan banyak dibodohi. Kalau selamatkanlah kami, Hosyanu. Kalau selamatkanlah saya, Hosyati. Atau saya sudah diselamatkan. Di sini jelas, Hosyana, kiranya keselamatan kepada Ben David, anak David. Semoga kiranya keselamatan bagi anak David. Saya heran, di dalam perjanjian baru, kata Hosana tidak pernah diterjemahkan. Kalau haleluya, terpujilah Tuhan. Tapi dalam perjanjian lama, Hosana diterjemahkan. Dan benar terjemahannya. Mazmur 118 ayat 25, kata Hosana diterjemahkan dengan benar, RK. Nih. Ini ya. Kita lihat nih, Ana Adonai. Ini ya. Ana Yud Hevafe. Ya Tuhan, tuh. Ana Adonai. Ya Tuhan, Hosyana. Arti daripada Hosyana, berilah kiranya keselamatan. Coba kita komparasi dengan Matius 9 ayat ke-7. Ya, Matius 9 ayat ke-7 nanti setelah ini. Matius 9 ayat ke-7, Hosyana, kiranya keselamatan. Kepada siapa keselamatan itu? Hosyana kepada, tanya orang yang belajar bahasa Ibrani, apa arti daripada le? Le itu kepada. Hostana, ven anak David. Kepada anak David, bukan kepada kita. Jadi Yesus didoakan supaya selamat. Dor. Ya, gini aja Nandar, karena kalau TikTok nanti kita salah Al-Mu'minun ayat 10-11 belum dijawab. Sinyalmu jelek, Eka, sinyalmu jelek. Sinyal kamu yang jelek. Al-Mu'minun ayat 10-11 tentang Firdaus. Oke, gas lah. Tar dulu ya, sinyalku jelek, sabar ya. Ya. Oke, sabar, aku lihat dulu di sini. Kontrol Nandar, jangan terlalu dekat kamera. Sebentar. Jangan panik RK. Tadi itu tentang Hosyana sudah. Saya cuma ngingatin kamu. Iya. Ya, silakan sekarang kamu definisikan. Iya, definisikan arti Hosana. Nanti yang belum terjawab nanti saya jawab di sesi berikutnya. Ingatkan nanti apa saja yang belum terjawab. Saya lupa soalnya tadi. Saya fokus ke Hosana. Tolong kamu jelaskan Matius 21 ayat ke-9 parsing kata per kata. Ya. Saya catat semuanya Nandar. Saya catat. Iya. Oke, poin pertama yang ingin saya jelas kepada Nandar karena Nandar membawa dalam Markus 12 ayat 29. Ya, Nandar ya. Nah, di sini Nandar, dia mengatakan answer Jesus. The promise, hear this ya. Oh Israel, the Lord God of us. Ya. Lord one is. Berbicara tentang Allah itu Esa. Keesaan dari Allah. Tapi Nandar, kau jangan lupa ini Nandar. Kamu bawa Markus 12 ayat 29, kamu tahu nggak di sini ada penggunaan kata apa nih? Kurios, Nanda. Nah, kurios ini mengacu pada siapa? Tuhan kan? Nah, kalau kurios mengacu pada Tuhan, yang mengacu pada Lord, mengacu pada Yesus, ya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 kita sudah berbicara tentang itu, bahwa Tuhan itu maha kuasa, pantokrator dalam bahasa Yunani.
Dialah yang awal, dia yang akhir. Tuhan itu yang arke, permulaan dari segala sesuatu. Dialah yang maha kuasa. Kamu bawa Markus 12 ayat 29. Allah itu Tuhan, Allah itu Esa. Ini berbicara tentang keesahan Allah. Sifatnya kompleks, jamak tunggal, sehingga ada kurios di sini, ada teos di sini. Ini berbicara tentang keesahan dari Allah. Nah, kemudian poin berikutnya, saya sudah jawab itu. Nandar mengatakan tentang damai sejahtera. Ya, Nandar, kamu tahu nggak, berbicara tentang damai sejahtera ini saya akan bukakan di dalam Yohanes, ya. Yohanes yang kamu bawakan, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-29. Saya buka dari ayat yang ke-11, Nandar. Kamu lihat ini. Percayalah kepadaku, ini satu perikop nih, Nandar. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa yang dilakukan? Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah janji Allah akan keselamatan. Pekerjaan yang dijanjikan oleh Allah, kehendak Allah itu adalah manusia diselamatkan. Saya akan berbicara tentang kristologi nih. Kamu lihat baik-baik. Ayat yang ke-11, ini ayat yang ke-14. Dia bilang apa? Jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ketika kamu berbicara, ini satu perikop nih, Nanda. Masih satu perikop. Berbicara tentang jika kamu meminta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Apakah Nandar mau mengikuti? Berdoa, lalu di akhirnya dia berkata, dalam nama Yesus kami berdoa. Ini berbicara satu perikop, Nandar. Tidak boleh keluar dari perikop ini. Dalam tata bahasa Indonesia, kita akan berbicara tentang ide pokok dari paragraf itu. Nandar tentunya pernah ikut ujian nasional bahasa Indonesia. Tentunya tahu ide pokok dalam satu paragraf ini. Maukah Nandar berdoa dalam nama Yesus? Kemudian, di poin yang ke-27 di sini, yang Nandar bawakan tadi. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak sama diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hati. Yang dibawakan tentang Yesus, Yesus berkata damai sejahtera ku berikan kepadamu. Mengapa demikian? Mengapa Yesus memberikan jaminan keselamatan? Karena Yesus memberikan jaminan keselamatan. Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Kamu lihat baik-baik, Nanda. Saya akan memulainya ini, perhatikan, Nanda. Ini kitab Deuterokanonika, Nanda. Ini kitab Deuterokanonika, Nanda. Saya tunjukkan kepada kamu. Di dalam Deuterokanonika, ini kitab tertua. Kitabmu belum ada, kitab ini sudah ada jauh kemana-mana, Nanda. Di sini dia berbicara tentang apa? Ke-8 hari, ini dalam 2 Makabe, 10 ayat yang ke-6. Ini kitab ini. Ke-8 hari itu, mereka merayakan dengan sukacita seperti hari raya Pondok Daun. Nah, ini berbicara tentang Pondok Daun. Ketika Yesus masuk di dalam di sebuah kota, ya, Yesus masuk di Yerusalem, ya, masuk dalam Yerusalem. Apa yang dilakukan? Itu berbicara 2 Makabe itu jauh sebelum kedatangan Mesias secara hakikatnya. Ini saya bicara 2 Makabe dari latar belakangnya biar Nandar ini mengerti. Nah, kemudian saya mulai merujuk di sini. Pondok Daun itu sudah dilakukan untuk melaksanakan, memberikan peringatan kedatangan Hosana anak Daud ini. Itu dalam 2 Makabe. Sehingga hakikat dari segala sesuatu dalam sebuah sejarah yang ditulis dalam 2 Makabe itu, dan gereja-gereja Kristen-Kristen Tawahedo semuanya menjalankan itu pada zaman itu, Nandar. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yang di tempat maha tinggi ini berbicara tentang dia, berbicara tentang anak Daud di sini. Makanya di sini ada maha tingginya. Saya lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Tenang, Nanda. Oke. Banyak kali pertanyaan Nanda ini, aduh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Oke. Saya sudah jelaskan ya. Nah, sekarang saya lanjutkan, Nanda. Ya, saya izin membuka referensi dari sini. Ya, ini berbicara tentang Hosana ya. Hosana ini seperti apa ya? Tapi saya bermula di sini dulu ya, Nanda. Saya buka dulu, saya punya ininya. Nah, di dalam Matius, Nanda. Oh, sorry, belum mulai ya, maaf. Oke. Di dalam Matius ya,
Hosana ini kan saya udah bilang, Nanda. Artinya selamatkanlah kami, Nanda. Kasihanilah kami. Nah, dasar-dasarnya ini, Nanda. Matius 22 ayat 44. Saya akan memulai berbicara tentang kristologi. Nah, berbicara tentang kristologi itu berbicara tentang 3 jabatan dari Kristus. Imam, Raja, dan Nabi. Nah, sehingga kita bisa buka tentang jabatan dari kenapa sebagai Raja ini. Sehingga dia bilang, Maha Tinggi ini. Kita bisa buka dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Bahwa tongkat kerajaan itu berasal dari Yehuda. Nah, sehingga dalam Matius pasal 1, konteksnya di sini, Nandar, kau perhatikan. Anak Daud. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Merujuk pada Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Sehingga berbicara tentang Kristus, Nandar. Nih, Yesus yang disebut Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan keselamatan kepada Adam dan Hawa. Allah menjanjikan keselamatan kepada manusia. Alkitab itu penuh dengan latar belakang, Nanda. Dan melalui keturunan Daud. Tunas Daud. Makanya disebut Hosana, Hosana, Hosana. Karena mereka menantikan di hadapan mereka itu disebut Tuhan. Nih, Nanda. Orang buta pada saat itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui tunas Daud. Tertulis di dalam, kalau saya buka data ini lama ini, dia bilang Tuhan anak Daud. Lukas 18 ayat 38. Nih, Lukas pasal 18 ayat 38, dia bilang apa? Tuhan anak Daud, selamatkanlah kami. Kamu bisa buka dalam Lukas pasal 18 ayat 38. Dia bilang Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Artinya Pantokrator, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Karena berbicara tentang anak Daud itu berbicara tentang janji keselamatan Allah kepada manusia. Janji keselamatan Allah kepada manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan keselamatan. Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah langsung menjanjikan keselamatan di situ. Nah, sekarang Nandar, ini waktu saya tipis ya. Hosana artinya ketika pada saat itu orang buta berkata, Hosana anak Daud, Tuhan selamatkanlah kami. Yohanes 18 ayat 38. Berarti Yesus berkuasa di dunia dan di akhirat. Firdaus ada di tangan dia. Kamu jawab tentang Firdaus itu, Nandar. Firdaus itu punya siapa? Kemudian kalau berbicara tentang damai sejahtera, kamu jawab juga damai sejahtera ini dari mana? Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Dan ketika janji keselamatan Mesias itu, Kristus yang diurapi dari Daud itu, tunas Daud itu datang, orang buta saja sampai tahu. Orang buta sampai tahu bahwa itu adalah anak Daud, itulah Mesias yang dijanjikan. Mereka dia mengatakan, Hosana, selamatkanlah kami. Karena berbicara tentang Mesias itu berbicara tentang karya keselamatan. Nah, kemudian Nandar, kalau kalian bilang damai sejahtera, bahwa kalian itu diselamatkan, bagaimana dengan Miriam 71, Nandar? Nih, Miriam 71 ini berbicara tentang apa, Nandar? Miriam 71 tidak ada, izin baca ya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya. Sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau kalian bilang kalian masuk surga, Nandar, kalau kalian sudah menerima damai sejahtera itu, kenapa kalian harus melewati neraka lagi? Kenapa harus lewati neraka lagi, Nandar? Miriam 71. Sementara dalam Al-Mu'minun berbicara Firdaus itu seperti apa? Nih, saya tunjukkan. Firdaus ini miliknya siapa? Dalam Lukas ya. Lukas pasal 23 ayat 43, Firdaus ini milik Yesus nih. Aku akan menjanjikan Firdaus kepada kamu. Hari ini juga engkau akan berada bersamaku di dalam Firdaus. Lantas balas ini, kamu belum jawab nih. Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Surga Firdaus ini milik siapa kok? Tapi di Alkitab Firdaus ini milik Yesus. Firdaus milik Yesus, Nandar. Dalam Alkitab. Lalu Al-Mu'minun ayat 10 dan 11 kalian berbicara tentang Firdaus. Sementara Firdaus miliknya Yesus. Buktinya Lukas 23 ayat 43. Miriam 71, kalian damai sejahtera, kenapa harus lewat neraka lagi, Anda? Itu, Anda.
Kalah saya Nandar 192. Kena mental. Kena mental kan kamu kan? Iya dong. Baik. Ini sudah 1 jam Nandar. Nggak apa-apa. Daripada ini ngambang, ya. Jangan panik. Dari tadi kamu keluar-keluar, sekarang giliran aku mau hantam. Udah 1 jam, nggak apa-apa. Nggak ada masalah kok. Kalau video gampang tak edit, tak cut juga bisa. Ya, oke. 10 menit lah. Soalnya panjang nih pembahasannya. Nih RK, siapa yang mewarisi surga Firdaus? Makanya kalau baca Al-Quran, jangan hanya terjemahan, 1. Kemudian jangan dibaca jangan hanya dibaca 1-2 ayat. Baca ayatnya, ini perihal apa? Kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ada ayat sebelum dan sesudahnya dibaca ya. Kita lihat di sini. Ya, Quran surat Al-Mu'minun. Untuk siapakah surga Firdaus itu? Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat ya RK. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Tuh jelas. Kemudian apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kalau baca Al-Quran harus tertib ya. Fa innahum ghairu malumin. Oke, kita lanjut. Kemudian apa? Pamani betago waro adzalika faulaika humul adun ya. Pamani betago waro adzalika faulaika humul adun. Oke, yaitu ciri-cirinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikul janjinya. Oke. Ayat 9. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang memelihara sembahyangnya, sholatnya. Kemudian apa? Ulaika humul warisun. Merekalah yang mewarisi sorga-sorga Firdaus. Mewarisi sorga Firdaus. Jadi yang memiliki sorga Firdaus itu adalah ciri-ciri karakteristik yang sudah disebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun dari ayat ke-4 sampai 10. Nah, kamu bilang, kamu perhatikan ini RK ya. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Kalau Yesus itu mencela-mencela ucapannya RK, pembohong. Kalau menurut Alkitab itu sudah menista Yesus. Yesus itu dikatakan pembohong. Lihat di sini ya. Lukas 24 ayat ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Yesus berbohong atau berkata benar? Ternyata orang ini mati, sedangkan Yesus masih jalan-jalan 40 hari. Katanya sudah di sorga bersama dengan Yesus pada hari itu juga. Ternyata hoax. 1 ya, buat tunjukkan juga kepada lu. Di dalam Alkitab teman-teman, Kristen sudah memfitnah Yesus masuk neraka. Di mana itu ayatnya? Buat tunjukin lo. Yesus masuk neraka. Sebentar ya, di dalam ini disclaimer terlebih dahulu ya. Ini ayat Alkitab ya. Bukan menurut Islam. Kalau di dalam Islam, Yesus masuk surga. Oke. RK, lihat ini. Ini kata Yesus. Jadi Yesus itu menurut Kristen ini menghujat Yesus ini. Menurut Alkitab, Yesus di neraka. Kita lihat di sini RK, Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kamu cari definisi jahil di dalam KBBI, artinya bodoh. Siapa yang menyebut kepada saudaranya bodoh harus diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kita lihat siapa yang berkata orang lain bodoh. Ya, kita lihat nih, ternyata Yesus. Matius 24:17. Hai kamu orang-orang bodoh, hai orang-orang buta, apa yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu?
Jadi ternyata Alkitab, kalau kita berbicara premis mayor, premis minor, contoh ya, orang-orang yang berpakaian putih itu ganteng, tampan, maco. Evangelis Yonatan Nandar berpakaian kaos putih pada malam hari ini. Berarti saya termasuk dari antara orang ganteng karena saya berpakaian kaos putih. Sama, setiap orang yang mengatakan orang lain bodoh, maka diserahkan ke dalam neraka. Ternyata Alkitabmu menghujat Yesus. Ternyata orang yang menyebut Yesus bodoh itu, menyebut orang lain bodoh itu adalah Yesus itu sendiri. Oke, nunggu timer. Sudah ya. Dia jangan, aduh, gentir sekali kamu. Takut ya. Mana timernya? Ini aku mau lanjut ini. Lupa nanti. Sabar Nandar, belum keluar di sini. Jangan gemetaran Nandar. Loh, kok gemetar? Aku lagi semangat gemetar, kamu tuh ngawur. Jadi menurut Alkitab itu, sebentar. Diterima dong. Baik, Belum sudah. keluar. Baik. Jadi Alkitabmu mengatakan Yesus masuk neraka. Siapa yang menyebut saudaranya bodoh, maka harus diserahkan ke dalam neraka. Yang menyebut orang lain bodoh siapa? Yesus. Premis mayor, premis minor. Contoh, siapa yang berkaos putih pada live hari ini, maka itu adalah orang ganteng. Yonatan Nandar ketika live pakai kaos putih, berarti saya ganteng karena premis mayornya pakaian putih, ganteng. Sama, siapa orang yang menyebut orang lain bodoh harus ke neraka. Ternyata Yesus menyebut orang lain bodoh. Kemudian kamu membahas Quran surat Maryam ayat ke-71. Kamu rupanya lupa dengan Alkitabmu sendiri. Jadi musuh terbesar orang-orang Kristen itu kitab sucinya sendiri. Contoh, mohon maaf ya RK ya. Mohon maaf nih. Jadi menurut Yesus orang-orang Kristen masuk neraka jahanam. Di mana itu kita lihat. Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini Yesus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan umatnya pada saat itu. Ternyata akan digarami dengan api. Kalau kamu baca Galatia 5 ya, Galatia 5 ayat ke-19 tentang buah daging. Ini yang melakukan nih kebanyakan orang-orang otan nih. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, bla 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 bla, baca sendiri ya. Nah, apa kata si Paulus? Kedengkian, kemabukan. Yang suka mabuk di tempat ibadah siapa? Pesta pora. Yang suka joget-joget di tempat ibadah siapa? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi yang di tempat ibadahnya suka mabok, yang suka joget-joget, yang suka kesurupan, maka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu menurut kitabmu loh. Nah, kamu menjelaskan ini belum selesai RK. Nih, kalau saya jelaskan gamblang ya. Yohanes 14 ayat 27. Ini Yesus beragama Islam jelas ya. Shalom ani masyir lahem et slomi ani noten lahem lohederek sheha olam noten ani noten lahem alna yehat levavkem fe alira. Kita buka di dalam Matius. Matius kan ini permasalahannya. Matius 9 ayat ke-21. Matius 21 ayat ke-9. RK lihat di sini. Ya, saya bacakan kepada kamu dalam bahasa Ibrani. Maksud saya, kamu ulas nih kata per kata, jangan ke yang lain. Kalau saya, ini saya bacakan ya. Fahamon ha'am shehalhu levana fe'a haraf kar'u. Dan orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus, ini ya. Levana fe'a haraf kar'u. Kar'u itu berseru. Apa berserunya itu? Hoshana. Kiranya keselamatan Leven David. Kiranya keselamatan bagi anak David. Bukan Hosyati, bukan Hosyanu. Di sini Hosyana. Makanya ketika berbicara, berilmu terlebih dahulu. Di dalam Islam itu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal.
Kamu mengatakan Hosyana, padahal ayat yang jelas tentang Hosyana Matius 21 ayat ke-9. Di situ bukan selamatkanlah kami, di situ ada kata le. Kalau nggak percaya tanya Bambang Nursena, kalau nggak percaya tanya Ibu Ruta Wahyu. Apa arti dari Hosyana Leven David? Nah, masih ada waktu 59 detik ya. Kita lihat di dalam Mazmur 118 ayat 25 ya. Oke, di sini RK. Perhatikan ini. Ya, perhatikan kamu. Nah, kalau di sini jujur nih, diterjemahkan dengan baik. Ana, teman-teman perhatikan ya. Ana Adonai, ya Tuhan, Hosyana, kiranya keselamatan. Berilah kiranya keselamatan. Kalau kita komparasi dengan Matius 21 ayat ke-9, maka Yesus didoakan supaya selamat. Masih ada waktu ya. Kita lihat nih, RK. Hosyana, berilah kiranya keselamatan kepada Ben David, anak Daud. Jadi yang didoakan supaya selamat itu adalah Yesus. Makanya Yesus terselamatkan dari peristiwa penyaliban, buah dari doa dari para murid. Dor, jelaskan arti Hosana secara parsing. Dor, kamu. Merah matamu, merah wajahmu. Kalah debat malam hari ini. Ya. Baik, oke. Kamu masih belum puas? Kalau belum puas lanjut. Kalau enggak, kalau sudah puas, maka kita akhiri dengan satu putaran lagi, last round, ya. Soalnya ini bahasanya kemana-mana. Baik, kamu bicara 5 menit, aku 5 menit. Habis itu kita closing aja ya. Biar penonton yang menilai. Baik, Nanda. Ya, 5 menit kamu, nanti 5 menit aku. Setelah itu aku closing atau kamu duluan yang closing? Kamu atau dulu? Tadi saya duluan, kamu duluan. Ya, berarti aku dulu yang closing duluan ya. Baik, 5 menit sekarang ya waktunya ya. Ya. Aduh, terima kasih Nandar. 10 menit Nandar, kau jelaskan ini hanya jelaskannya itu di dalam Alkitab 90% paling banyak. Kau tidak, jangan gemetaran Nandar, jangan pucat. 10 menit ini Nandar penjelasan dalam Alkitab, berarti Alkitab ini sempurna sekali teman-teman. Nandar tidak pernah jarang menjelaskan sesuai dalam Al-Quran. Berarti itu dahsyatnya Alkitab itu. Bahkan Nandar luar biasanya dia membahas bahwa orang itu tidak boleh, tidak bisa masuk surga. Betul Nandar, saya sepakat itu Nandar. Pemabuk, pemburit, banci, semuanya tidak layak di hadapan Tuhan. Betul sekali itu Nandar. Sorry, aku ingatkan, ini nggak apa-apa kamu tambah semenit. Jangan ngomong kayak gitu, nanti kena report kamu. Oh iya, maaf. Oke. Nah, semuanya tidak layak di hadapan Tuhan. Itu betul sekali Nandar. Saya suka kamu baca itu. Dan saya sepakat dengan ayat itu. Kamu pikir, ini saya ngomong ini untuk orang Kristen juga ya. Ya, kalau teman-teman Muslim mau dengar silakan. Saya bicara tentang hakikat ibadah. Hal-hal yang berbaur dengan hal-hal duniawi teman-teman. Walaupun kamu Kristen, Tuhan bilang kamu tidak lakukan kehendak Dia. Hidup kudus. Kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya pada hari terakhir Dia bilang, aku tidak mengenal engkau. Berlakulah kudus di hadapan Tuhan karena Dia kudus. Ini saya ajak teman-teman Kristen. Ini hakikat kita ibadah. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Oke. Kemudian Nandar berbicara tentang ilmu minum. Yang saya tanyakan, Firdaus itu otoritasnya siapa Nandar? Saya tahu penjelasan kamu tadi itu masuk akal sekali. Bagus, luar biasa. Saya hargai penjelasan kamu. Orang-orang yang taat dengan sholat, orang itu saya hargai iman kamu. Yang saya tanyakan, tetapi yang saya tanyakan, Firdaus itu otoritas siapa? Pasti kamu bilang otoritasnya Allah. Benar kan? Nah, sementara di dalam Alkitab, Firdaus itu otoritasnya Yesus. Kemudian, poin berikutnya, Nandar mengatakan Yesus, ini logika falasi Nandar. Tadi bilang Yesus masuk surga. Sekarang bilang Yesus tidak masuk surga. Yang benar yang mana Nandar? Ini penjelasan kamu ini tumpang tindih. Kebanyakan di dalam Alkitab Nandar. Tapi puji Tuhan Nandar membaca Alkitab.
Jadi yang benar yang mana? Jadi impactnya gini Nandar. Kalau kamu mengatakan Yesus berbohong, lantas kalau Yesus berbohong, kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Renungkan itu Nandar. Kalau Yesus berbohong, kenapa dia bisa membuat orang yang tuli mendengar, orang buta? Yesus ketika orang buta datang kepada dia obati. Apakah dia berbohong? Dia tidak pernah berwajah masam ketika orang buta datang kepada dia. Saya pikir kamu mengerti tentang berwajah masam. Dalam surah Abasa ayat yang ke-1. Ya, tetapi ketika Yesus, apa kalau dia berbohong? Kenapa dia membangkitkan orang mati? Banyak tanda-tanda ilahi yang dia lakukan. Apakah dia masih berbohong ketika dia bilang, Lazarus bangkitlah? Tidak mungkin dia bangkit. Tidak mungkin dia. Dan Lazarus bangkit. Apakah itu berbohong juga Nanda? Tidak mungkin dia berbohong. Karena tidak ada dosa dalam diri. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Kemudian, makanya dia punya otoritas itu. Kalau kita bicara otoritas, panjang lagi Nanda. Nah, kemudian Nandar masih membawakan dalam bahwa Yesus itu Islam. Nandar, saya udah bilang kalau Yesus itu Islam seperti pernyataan kamu, mau nggak? Saya kasih dengan sebuah nada liturgi. Agungkanlah misteri iman kita. Nah, itu berbicara tentang misteri iman. Jangan potong-potong. Berbicara tentang misteri iman, Nandar, itu berbicara tentang amanat agung Tuhan. Kalau Yesus Kristus kamu bilang dia Islam, berarti kamu pengikut sejatinya. Harusnya kamu ikut amanat agung dia. Dibaptis kau Nandar. Ikut perjamuan kudus kau Nandar. Karena itu amanat agung Tuhan. Nah kemudian kau membawakan lagi Nandar dalam Yohanes tadi. Nah kalau berbicara tentang Yohanes tadi, itu berbicara tentang berdoa di ayat yang atasnya. Kamu berdoa pakai namaku dalam nama Yesus. Doamu akan dikabulkan. Lanjut ayat 27. Karena damai kuberikan kepada. Itu Nanda. Baik. Terima kasih teman-teman sudah melihat. Ayo RK dimulai timernya. 5 menit. Kamu mengatakan Yesus membangkitkan orang mati. Coba kamu jujur terhadap diri sendiri, ya. Kamu boleh tidak jujur terhadap orang lain, tetapi jujurlah terhadap diri sendiri. Yesus menghidupkan orang mati itu atas kuasa dirinya atau tidak? Ketika dia menghidupkan Lazarus, dia berdoa lebih dahulu loh. Jadi makanya di dalam Islam itulah mukjizat. Yang jangankan Yesus, Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Apa kehebatannya menghidupkan orang mati? Jangankan menghidupkan orang mati, menghidupkan batu saja bisa kalau Allah sudah berkehendak. Bahkan ada yang lebih hebat daripada Yesus, yaitu Melkisedek. Dia tuh nggak mati, berawal dan berakhir. Tidak berawal dan tidak berakhir kalau Melkisedek. Tapi urusan saya bukan tentang Melkisedek, tetapi tentang Hosana. Hosana, kiranya keselamatan kepada Van David. Kamu rekam ucapan saya. Coba kamu melakukan sebuah pendekatan dengan apa namanya itu kaidah bahasa Ibrani, gramatikal Ibrani. Hosana itu kiranya keselamatan, itu kepada, Van itu anak David. Ini juga salah sejarah. Masa Yesus anak David? Ini bukti bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Hosana Pen David, kiranya keselamatan bagi anak David. Sejak kapan Nabi Daud punya anak Yesus? Ini salah sejarah. Karenanya memang Alkitab bukan kitab yang asli ya. Tapi bukan hal itu yang ingin saya komentari. Tetapi kaidah dalam bahasa Ibrani, Hosana Pen David itu bukan ya Tuhan selamatkanlah kami. Kalau memang itu adalah artinya seperti itu, dalam bahasa Ibrani harusnya begini. Hosana otanu, selamatkanlah kepada kami. Nah, itu bahbru. Hosyanu atau Hosyanu, di situ tidak ada kata semacam itu. Yang ada adalah Hosyana, kiranya keselamatan kepada Ben anak David, keselamatan bagi anak David.
Oke. Berbicara tentang keselamatan, Yesus itu masuk surga. Saya tidak mengatakan Yesus tidak masuk surga ya. Tetapi Yesus masuk surga itu setelah Nabi Muhammad masuk surga. Kita lihat nih di dalam hadis yang sahih ya. Ini huruf gundul nih teman-teman ya. Aku bisa baca huruf gundul. Lihat nih ya. Mohon maaf para alim ulama kalau saya bacaannya salah. Ati babal janati yaumul qiyamah. Ini huruf gundul RK. Baca Ibrani saya bisa, baca Arab saya bisa, baca Yunani saya bisa. Ati babal janati yaumul qiyamah. Pada hari kiamat, ya aku mendatangi pintu sorga. Ati babal janati, aku mendatangi pintu sorga pada hari kiamat. Fa'astaftihu. Ya, Rasulullah melakukan sebuah fi'il amr, yaitu kata perintah, bukakan itu. Payakul hojin, berkata penjaga pintu surga itu, yaitu melek kerubim atau malaikat ridwan, man anta, ini huruf gundul ya teman-teman ya, man anta, siapa kamu? Faqalu, berkata Muhammad, aku Muhammad. Faqal, berkata bika, berkata malaikat kerubim itu, atau malaikat ridwan itu, ya, umirtu la abtaha li ahadin qoblaka. Aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu sorga sebelum engkau. Rawahu Ahmad. Ternyata, oh, waduh, ternyata ada Latinnya juga di sini ya. Oh, benar ternyata bacaan Arabku ini ya. Di hari kiamat, ku datangi pintu sorga, lalu ku minta dibukakan. Malaikat penjaga surga bertanya, siapa engkau? Lalu ku jawab Muhammad. Dia berkata, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu surga bagi siapapun sebelummu. Artinya apa? Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa masuk surga. Yesus, Ibrahim, Musa tidak masuk surga. Jangan dipotong. Kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah kunci surga. Kunci surga. Ya. Setelah Nabi Muhammad masuk surga, barulah Yesus, Abraham, Moshe, Aaron, dan lain sebagainya masuk surga. Ini yang harus kamu pahami. Saya berbicara tentang keselamatan, jelas loh. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya waktu saya habis. Baik, saya sekalian closing ya. RK, mulai waktu saya. Habis ini kamu closing. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah RK ya. Jangan kontrol bibirnya. Jangan terlalu. Enggak, aku lagi lihat. Iya, lihat YouTube, aku nggak sengaja. Aduh, gitu aja. Kontrol Anda. Ntar aku lagi lihat YouTube. Sabar. Bentar ya, belum ya. Sebentar. Baik. Teman-teman, malam hari ini kita berbicara tentang keselamatan, juru selamat. Nabi Muhammad SAW adalah juru selamat. Memang Islam ini tidak mengenal istilah juru selamat. Di dalam Islam itu mengenalnya adalah syafaat. Makanya para ustadz ketika berceramah, mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Dalam Kristen, syafaat itu juru selamat. Dan juru selamat besar, juru selamat agung itu adalah Nabi Muhammad. Di mana dalilnya? Itu kalau dalam Islam itu namanya syafaatul uzma. Terawal berkah selalu. Namanya syafaatul uzma. Jadi manusia di padang mahsyar itu kepanasan. Berbondong-bondong kepada Adam, Adam tidak sanggup. Berbondong-bondong kepada Nuh, Ibrahim, Musa tidak sanggup. Berbondong-bondong kepada Isa atau Yesus, Yesus tidak sanggup. Kalau kamu katakan Isa adalah pemilik sorga, Yesus tidak sanggup. Kata Yesus, pergilah kepada Ahmad, pergilah kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bersujud di bawah arasy yang agung dengan suatu pujian. Ini dalilnya sahih. Dengan suatu pujian yang mana pujian ini tidak pernah dilantunkan oleh siapapun kecuali dilantunkan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima pujian dari hambanya, yaitu Ruaha Ahmad Muhammad SAW, dengan pujian yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Lalu angkatlah, kata Allah. Ya, sebelumnya Nabi Muhammad